Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih telah berkenan melihat video presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Ontologi Dakwah yang beranggotakan dari saya, Dian Arifa. Saya, Meko Susanto. Saya Kevin Jackson Levi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ontologi dakwah. Secara bahasa, ontologi dakwah dibagi menjadi dua, yaitu ontos, sesuatu yang berwujud, dan logos, ilmu atau teori. Secara istilah, ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud, hakikat yang ada yang merupakan kenyataan, terakhir baik yang berbentuk jasmani atau kodrat, maupun rohani atau abstrak. Sedangkan kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dakwan, yang artinya adalah mengajak, menyeru. Secara istilah, dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya Kevin Jackson Levi. Saya akan melanjutkan pembahasan Dian Ma'rifah. Yang akan saya bahas kali ini adalah landasan ontologis ilmu dakwah. Ketika membahas landasan ontologis ilmu dakwah, maka kita akan bertemu istilah-istilah filsafat ilmu, seperti adanya aspek fenomenal dan aspek struktural. Adapun aspek fenomenal menunjukkan ilmu dakwah yang mengewejatahkan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Kemudian diawali aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu dakwah disebut sebagai ilmu pengetahuan apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, saran objek dijadikan objek untuk diketahui. Yang kedua, objek saran ini terus-menerus diperhatikan dengan satu cara ataupun metode tertentu tanpa mengenal titik inti adalah suatu cara prediksi bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong terus dipertanyakan. Yang ketiga, ada alasan mengapa gangster tersebut dipertanyakan. Dan yang terakhir, jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan dalam sebuah sistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Prinsip-prinsip ontologi dakwah. Ketika berbicara mengenai ontologi dakwah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manusia atau sebagian perilaku dan menerima dakwah. Pertanyaan tentang siapa yang manusia itu telah muncul sejak manusia berada di muka bumi ini, dan jawabannya disusun sesuai dengan perkembangan pola pikir dan pengetahuan manusia itu sendiri. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan ilmu ekonomi dan lain-lain sebagainya, yang setidaknya memuat jawaban bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama, jasad material yang tidak ada duanya dengan binatang. Sedangkan unsur yang kedua adalah jiwa yang bersifat ruhania, yang memungkinkan manusia untuk bersifat berpikir dan berkembang secara dinamis. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. 2. Sebagai pesan dakwah, agama secara pasti memberikan jawaban atas pertanyaan manusia yang berkaitan dengan ketuhanan, yang dijelaskan dalam ajaran akidah yang bersih tentang siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah. Jawaban tentang rasa sosial manusia dijabarkan dalam ajaran syariat yang mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia bisa berjalan dengan harmonis. Sedangkan bertentangan dengan etika dijelaskan oleh Islam dalam ajaran akhlak yang mengatur tentang bagaimana manusia berhubungan dengan sesama. 3. Dakwah dan hidayah. Hidayah merupakan penjelasan, petunjuk jalan yang akan menyampai kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hal ini hidayah Tuhan yang berupa ajaran Islam yang akan sampai kepada manusia melalui proses, maka dalam proses inilah dakwah perlu sentral sehingga bisa dilakukan, bahwa posisi dakwah dalam hal ini adalah upaya atau proses untuk mengajak untuk menyuruh manusia agar kembali untuk bertetap dalam mengingat fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketuhanan, sosial dan etika sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat terwujud. Terima kasih, sekian itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Semoga apa yang kami paparkan pada hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.